Pasang bincang-bincang santai agak kareba. Bicara terkait dengan email, akhir-akhir ini pemberitaan lagi ramai membahas tentang email. Nah, sekarang di Bea Cukai kita akan bahas bagaimana sih email dan pendaftaran email itu di kantor Bea Cukai Makassar khususnya ya. Nah, hari ini saya sudah kedatangan pelaksana pemeriksa di seksi impor yang menangani segala hal yang terkait dengan importasi di Makassar, yaitu Kak Fuad Gading. Apa kabar Kak Fuad? Alhamdulillah, ya, sehat-sehat saja. Alhamdulillah ya. Ya, bagaimana serangan-serangan pendaftaran email di kantor selama ini? Selama ini orang-orang yang daftar IMEI itu masih ya nggak terlalu banyak. Mungkin mereka bisa menyebar kemana-mana tuh di sekitar domisili mereka. Iya, Jadi mungkin yang datang ke sini cuman orang-orang yang tinggal dekat-dekat sini saja. dekat sini Kak ya. Iya. Nanti Kak lihat saya kalau mana. Oke oke. Nah, berarti saat ini pendaftaran email belum terlalu ramai kayak di kantor Bea Cukai Makassar sendiri ya? Sampai saat ini belum terlalu lama. Baru beberapa ya? Ya kalau memang karena kayak katanya email ini berlaku pendaftarannya di Bea Cukai Makassar belum terlalu lama ini ya, maksudnya di tahun ini masih baru-baru begitu ya atau udah dari tahun lalu pendaftarannya Eh, sendiri? untuk pendaftaran IMEI ini diberlakukan itu sekitar April kalau nggak salah ya, April. April ya? Iya. April tahun ini? April Pas tahun ini. pandemi berarti ya? Iya. April sudah ada yang daftar email di Bea Cukai Makassar? April belum ada karena setahu saya eh, pemblokirannya itu Heeh, dilaksanakan mulai September. September. Setelah September itu mulai banyak yang daftar email. Oh, jadi di April, dibuat ketentuannya, cuman Ya, belum ada yang daftar karena belum ada yang terblokir berarti ya? ya belum ada Nanti yang September mulai terblokir. ada yang terblokir baru kemudian Mulai daftar? September itu dilakukan pemblokiran. Mulai setelah itu baru Banyak yang banyak daftar? yang mulai daftar. Mhm. Berarti peraturan IMEI ini yang keluarkan emang dari bea cukai atau gimana? Oh, tidak. Nah, jadi peraturan IMEI ini dikeluarkan sama Kementerian Informasi, Kominfo ya. Nah, dia tuh diatur dalam Permen Kominfo nomor 1 tentang perangkat yang terkoneksi dengan jaringan seluler eh, yang diatur dengan identifikasi email. Nah, Bea Cukai di sini Iya. sebagai garda terdepan dalam keluar masuknya barang, nah, dia bisa dibilang sebagai pelaksana lapangannya. Gitu. Oh, jadi seperti kayak, Kominfo Kominfo tadi ya? Ya, Kominfo. Kominfo kasih bilang, "Tolong nih bea cukai, ada aturan saya nih," karena kan kita Ya, yang paling depan ya ya, menghadapi orang pas masuk dalam ya negeri ya, kita yang ngurus bea ngurus cukai yang ya. begituan toh. Jadi Jadi dikasih ya ke bea ya, cukai, Bang, minta tolong ya gitu ya ya, ceritanya. Oh, jadi memang peraturannya bukan dari ini ya, ya bukan, aturan dasarnya bukan dari bea cukai ya? bukan, bukan. Mhm. Nah, berarti kalau seperti itu kan terkait dengan, orang yang datang ke dalam negeri ya bawa HP harus daftar di IMEI ya? Ya. Berarti pendaftarannya di bandara aja berarti gitu? Oh enggak. Jadi eh, dalam peraturan ini di Per 05 itu diatur bahwasanya yang bisa mendaftarkan email itu penumpang Numpang. yang datang dari luar negeri. Nah, penumpang itu siapa? Bisa dari yang datang dari bandara internasional, pelabuhan internasional ataupun pos lintas batas. Iya, Jadi tidak harus di bandara. tidak harus Selain bandara itu, berarti? bagi teman-teman yang mungkin eh, eh, kelewatan, kelewatan waktu di bandara atau di pelabuhan internasional, Iya. bisa langsung datang ke kantor pabean terdekat dari domisilinya. Oh, Nah, jadi kalau umpama pas tiba dari bandara terus lupa lupa, daftar ya? lupa ya. Oh, Nah, jadi nggak dia usah ke bandara kembali nggak begitu, usah ke nggak usah? bandara. Oh, iya. Cuman enaknya daftar di bandara itu, kita dapat fasilitas, Fasilitas apa maksudnya? fasilitas pembebasan sebesar 500 USD. Oh, iya iya. Kalau kita daftarnya udah keluar dari pelabuhan atau bandara, Iya. nah kita nggak dapat itu lagi. Oh, jadi ada kayak potongan gitu ya? Ya potongan, Oh, iya iya. lumayan lah itu. 500 USD ya? 500 USD itu ya kurang lebih 7 juta lah. Wis, iya. Lumayan tuh. Pengurangan nilainya ya? Nah, Mhm. satu lagi, Ya, eh, kalau kita daftar di luar itu, kita cuma dapat, kita diberikan waktu tenggat 60 hari 60 hari. sejak kedatangan dari luar negeri. Oh, Nah, iya iya. Jadi kalau batas umpama waktu daftarnya kelupaan itu 60 hari.
kalau kelupaan dari nggak daftar di bandara Iya. kita lupa 60 hari ya Ya 60 maksimal. hari bisa dilayani. Selebihnya tuh nggak bisa dilayani. Selebihnya udah nggak bisa daftar email lagi Nggak gitu bisa. di bea cukai. Oke. Berarti emang bukan cuma di bandara, di pelabuhan ataupun di perbatasan darat ya antar Iya. negara bisa ya Iya. didaftar situ. Buat Atau di bisa. kantor bea cukai terdekat ya. Nah, kantor bea cukai terdekat. Oke. Boleh silakan. Boleh. Boleh. Nanti itu mic-nya agak dekat aja. Oke, lanjut lanjut. Usahakan arahkan ya. Sudah minum ya. Nah, lanjut. Berat pembahasan. Nah ini kalau biasa sih pikiran masyarakat pasti kayaknya ribet ya kalau daftar-daftar kayak gitu. Emang ribet? Kalau ribet, nah bikin dulu ribet. Ya, Saya jelaskan saja bagaimana alurnya. ya. Alurnya itu sebelum kita daftar email kita mengajukan dulu formulir permohonan. Formulir permohonan ini kita ajukan lewat mana? beacukai.go.id. Beacukai.go.id. Kita bisa sambil baring-baring, sambil Ya. makan Indomie, Wow, daftar. amazing. Nah, habis daftar, ya tunggu kapan aja jam kerja, datang langsung ke kantor. Oh, jadi daftar online. Ya, daftar online gitu dulu, ya. permohonan itu, Permohonan lewat daftar online itu ya? lewat online. Baru kalau Habis sudah itu, daftar datang ke kantor. kantor. Datang kantor, nanti ditetapkan nilainya, bisa dari invoice yang ada atau berdasarkan penetapan tugas. Nah, sudah itu tinggal bayar pajaknya. Ya, apalagi pajak sekarang gampang dibayar toh. Iya, bagaimana? ATM, Oh iya, mobile lewat banking. ATM, banking Bahkan betul. Ada Tokopedia kayak nah, mungkin apa ya? Tokopedia juga bisa, Bisa nih ya? sekarang ya. Iya, bayar lewat ini. Nah, Berarti tapi kalau kalau begini, begitu ribet atau tidak? harusnya sih tidak ya. Nah, Kalau saya tidak toh? sebagai milenial tidak. Iya, harusnya ya. Segampang Harusnya. itu. Berarti kalau seumpama saya dari luar negeri, kan tadi daftarnya lewat beacukai.go.id ya. Ah. Berarti dari luar negeri kalau saya mau daftarkan di Ya. bandara, daftar lewat situ juga internet ya. Di beacukai.go.id ya pendaftarannya. Itu di custom declaration toh. Oh, di custom declaration-nya kalau di Dia bandara ya. langsung sama petugas. Terus apa untungnya buat saya kalau saya daftar email dan apa untungnya buat negara? Kan kalau saya sih, kalau saya pikir ya, kalau umpama saya sebagai masyarakat biasa, saya pikir emang ngapain sih harus daftar email lagi gitu kan? Betul juga. Kalau kita berbicara masalah untung, yang namanya pemerintah itu selalu mau memberikan keuntungan bagi masyarakatnya toh. Wow, Begitu luar itu pemerintah biasa. toh. Iya. Yang pertama itu untungnya bagi kita apa? Ini barang yang perangkat yang kita gunakan ini itu udah terjamin bahwa ini adalah sah buat kita. Oke. Yang kalau sah berarti kualitas dan keasliannya itu udah terjamin. Nggak Oh ada iya, lagi rasa betul. was-was kan. Saya beli nih. Ya jangan-jangan HP bekas ya, HP. Iya kan? Betul-betul juga ya. Murah. Ternyata kita was-was, ini asli apa enggak nih? Bisa dipakai apa enggak nih? Iya, betul juga ya. Buat negara apa? Buat negara ini yang jelas bisa menambah dari sisi pendapatan negara. Menurut apa ya, Asosiasi Ponsel seluruh Indonesia hingga tahun 2019 itu tiap tahunnya potensi kehilangan pendapatan negara dengan beredarnya perangkat-perangkat ilegal itu kurang lebih 2,8 T. Triliun. Iya. Wow. 2,8 T. Hanya karena black market. Black market itu. Dengan kita ikut mendaftar, otomatis kita juga punya rasa bangga lah toh. Betul. Kita ikut menyumbang pendapatan negara ini. Iya juga ya. Daftar email. Iya betul Ya juga kan? ya. Iya. Betul. Jadi memang ada untungnya juga untuk negara, untuk kita juga ya. Sih. Ini terkait dengan mendaftar email ya lewat online itu. Nah saya mau tanya, apa sih persyaratan minimal kalau kita mau daftarkan email gitu? Cuman bawa HP gitu. Daftar email itu lewat online cuman butuh yang jelasnya karena ini barang dari luar negeri, iya. pasti kita harus punya paspor itu. Oh iya, paspor. Selain itu boarding pass sebagai dokumen pelengkap. Yang selain itu kita juga datangnya nggak bisa diwakilin. Supaya kita sudah daftar nih. Iya. Kita tuh harus datang langsung. Oh saya daftar pakai paspor saya nih ceritanya, KTP saya. Saya datang ke sana nggak boleh diwakilin gitu ya, harus saya sendiri ya. Oh iya. Selain itu ada juga yang dimasukin tuh NPWP. NPWP.
sangat apa sangat berguna. Nanti dia berguna tuh bergunanya di tarif nanti tarif PPh. Di PPh-nya ya. Iya, kalau dia punya NPWP tarifnya 10%, kalau dia nggak punya tarifnya 20%. Oh, jadi Banyak itu iya iya 10% jadi tuh bedanya harus tuh. iya betul Jadi lumayan. sebelum itu kalau nggak punya NPWP urus dulu lah. Harus ya. Ya, Kayaknya mudah ya. ya mudah Mudah lah. ya harus. Harusnya Pemerintah mudah ya, itu harusnya mudah, harusnya mudah Iya, ya. harusnya mudah. Dicoba aja dulu ya. Oke, jadi memang harus ada paspor. Berarti kalau nggak punya paspor, Jangan lupa satu, apa bawa tuh? HP-nya. Oh, HP-nya iya Iya, juga ya. Ngapain? KTP-nya. HP kan daftar HP ya, iya. Daftar email. Masa HP-nya nggak ada ya? HP-nya nggak ada, apanya yang mau didaftar? Betul juga. Iya. Nah, terus saya mau tanya nih, kalau di pelaporannya itu pengenaan bea masuknya itu berdasarkan harga HP saya berarti ya? Nah, itu penetapan nilai itu kita mengacu pada invoice. Invoice. Yang dibawa sebagai dokumen pendukung itu. Invoice yang saya bawa ceritanya gitu Iya, ya untuk dokumen pembelian kan, pembeliannya. Oke. Jika memang tidak ada, itu berdasarkan penetapan petugas. Iya iya. Kan? Berarti Nah, sama halnya dengan kayak barang kiriman pos biasa gitu ya, ya, kalau nggak ada invoice-nya ya. ya, Berarti emang perlu juga sih invoice ya. ya. Eh, di kantor Bea Cukai Makassar sendiri, nih, di kantor Bea Cukai Makassar sendiri nih, sudah berapa banyak? Kalau diingat-ingat ya, kira-kira dari pertama ada orang daftar sampai sekarang sudah berapa banyak pendaftar yang mendaftarkan IMEI di kantor Bea Cukai Makassar? Ya, mungkin masih sekitar belasan lah ya. Belasan orang ya, dari Kebanyakan bulan tuh, September ya? ya kebanyakan mereka rata-rata sih mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mahasiswa yang pulang belajar kan. Pulang belajar sama rata-rata ya mahasiswa sama orang yang pulang jalan-jalan biasanya mungkin dikit Bisa saja ya. Gitu. Terus pas gini, ini kan ada belasan orang. Dari belasan orang itu kan pasti yang kalau daftar pas mau daftarkan emailnya kan pasti beberapa orang punya reaksi tersendiri ya. Nah, ada yang berkesan tak waktu Kak Fuad sendiri tanganin orang yang kayak ini lucu atau gimana gitu. Yang berkesan sama Kak Fuad pas pendaftaran email gitu di Kak Fuad sendiri. kalau yang saya hadapi sih pernah dia tuh mahasiswi pulang Mahasiswi. ini sebenarnya cuma mau kasih lihat bahwasanya itu pemerintah itu mudah berurusan dengan birokrasi itu mudah. Dia itu nggak punya NPWP. Ya. Nah, kan tarifnya lumayan itu. Iya, 20% tadi kan. 10% toh? Iya, dari 10 jadi 20%. Ya udah, Mbak, buat itu aja dulu. NPWP lumayan ini tarifnya beda 10%. Iya. Nah, pergilah dia. Sejam kemudian datang dia. Pak, udah buat NPWP nih. Udah, Pak. Wah, cepat ya? Iya, cepat. Nah, itu. Oh, ternyata buat NPWP tuh cepat itu ya. Cepat. Iya, iya. Ternyata betul. dia bisa registrasi online juga. Oh. Lumayan kan 10% Iya. Lumayan itu. Jadi pas ditanya, kalau mahasiswa sih pasti kalau mahasiswa ya kayak anak muda milenial pasti kayak merasa ya harus daftar ya. Biasanya sih yang ribet kayaknya orang tua, Kak. Udah dapat pendaftar email orang tua? Aduh, sejauh ini sih Belum ada rata-rata dan anak muda ya. Oh belum iya. jalan-jalan. Aman-aman lah berarti aman Nah, ya. Ya kan biasa yang ribet itu kayak banyak pertanyaan itu orang tua kan, kenapa harus gini gitu kan. Alhamdulillah ya masih dapat anak muda semua. Alhamdulillah masih lancar-lancar sejauh Berarti ini. bakalan banyak nanti gejolak-gejolak yang akan Mungkin terjadi kedepannya mungkin gelombang-gelombang pendaftar email ya. Mungkin agak itu ya. Idealis. Agak kritis. Iya kritis. Oh. Iya. Siap-siap aja berarti. Iya. Aduh sabar aja kayak. Nah ini case terakhir nih Kak. Anggaplah saya kan punya HP kan. Saya beli di Indonesia HP saya. Nah. Terus saya mau keluar negeri nih liburan. Saya keluar negeri. Nah itu gimana HP saya harus saya lapor email lagi ke Indonesia atau gimana pas saya mau masuk datang Indonesia? Oh, kalau perangkat yang sudah istilahnya sudah pernah aktivasi bahasa ini ya. Iya kita dipakaikan kartu seluler Indonesia. Nah, dibawa ke luar negeri pokoknya udah pernah dipakai itu. Udah bisa dipakai di Indonesia iya, dulunya. Udah pernah dipakai kan? Dipakai kalau nggak perlu daftar. Jadi pas datang lagi nggak usah daftar email lagi ya? Oh, udah terdaftar gitu ceritanya. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Kak. Beberapa info terkait email ya. Oke. Bisa saja nanti kapan-kapan saya undang lagi kalau ada masalah baru. Iya mantap. Baiklah terima kasih banyak Kak. Itulah tadi sedikit pembahasan terkait email ya. Kira-kira bulan depan atau konten berikutnya
teman-teman Sobat Meraja tertarik untuk bahas apa, silahkan komen atau ya berikan masukan kepada kami, bisa lewat DM Instagram, komen di YouTube ataupun lewat WhatsApp atau bisa juga langsung datang ke kantor Bea Cukai Makassar untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan importasi at- dan IMEI ya terkhususnya ini atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Bea Cukai juga. Bebas kok, gratis kalau lapor ke Bea Cukai Makassar. Baiklah, selamat siang, pagi, malam atau apapun yang ada lagi bang nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.